Selamat siang guys, masih bersama gua nih di channel Bewara Sajagat. Wow guys, di siang hari ini guys, luar biasa, semakin panas, semakin berlanjut nih kasusnya si anak pejabat yang arogan nih. Berhasil menyeret orang tuanya. Wow guys, luar biasa. Trending topik guys di Twitter kita nih di Indonesia nih, dari mulai pejabat semua memberikan komentar terkait dengan kasusnya si Mario Dandi ini ya. Dan informasi yang sangat mengejutkan sekali guys, datang dari Menteri Keuangan ya. Tapi sebelum ke informasinya guys, kita lihat dulu nih trending topiknya. Wow guys, trending topiknya ini tiga-tiganya sih, mulai si korban David, Agnes nih yang disinyalir adalah pemicu terjadinya penganiayaan ya. Terus nih Dandi 68,9 ribu. Wow, kasusnya si Dandi nih ya, termasuk Rafael Alun Trisambodo nih. Alright guys, kita lihat guys informasinya nih, mulai dari si ucapan sebagai sesama ayah, saya bisa merasakan remuknya hati Pak. Insya Allah tetap mendongakkan dagunya di penjara mungkin. Dari Metro TV 2 jam yang lalu guys, breaking news. Kemenku copot jabatan dan periksa. Kita lihat sekilas guys ya. Permohonan maaf kami kepada keluarga saudara David. Kita semuanya akan terus memperbaiki dan menjaga Indonesia. Seperti dikatakan oleh Pak Justinus di awal, saya berharap kekejian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekejian dan kekerasan yang terakhir. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan. Ya, setuju nih Kang. Terima kasih Mbak. kepada seluruh teman-teman media atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih, Menteri Kemenke ya, bahwa akan mencopot jabatan. Luar biasa guys. Dari Kompas TV, Mahfud MD geram sekali anak pejabat pajak hedon dan aniaya. Tak ada damai, pejabat harus diperiksa. Setuju Pak Mahfud ya, gua dukung nih. Dan ini dia TV One 2 jam yang lalu juga, ayah David Jonathan Latimahina tolak bantuan pengobatan orang tua Mario Dandi. Kita tak butuh. Wow, sangat berwibawa sekali nih. Setuju ya. Jangan dikasih ampun lah pejabat-pejabat seperti itu lah ya. Membuat bobrok negara ya. Seperti inilah contoh pejabat yang tidak punya tidak punya wibawa atau etika lah ya, seperti itulah ya. Dan gue setuju nih dengan orang tua korban nih, Jonathan ya. Next, ada lagi guys, ini banyak sekali nih guys ya. Sri Mulyani juga saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan kewajaran dari harta Rafael Alun Trisambodo. Mulai hari ini RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Nah lo, akibat ulah dari anak yang nggak tanggung jawab, akibat dari anak yang kurang ajar, seperti inilah dampaknya kepada orang tua ya. Jadi ya mungkin ini juga hasil didikan orang tua ya, sehingga menjadi berakhlak seperti ini ya. Ya efeknya ya orang tua juga guys ya. Oke, dan Kompas TV juga sama menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memerintahkan Ditjen Pajak memeriksa pejabat pajak Rafael Trisambodo. Sri Mulyani memutuskan untuk mencopot Rafael AT dari tugas dan jabatannya mulai 24 Februari 2023. Wow, keren sekali guys. Kita simak nih seperti apa dia Mbak Sri Mulyani. 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti
hingga kemudian bisa menetapkan Lihat guys, gayanya pakai motornya tingkat seolah-olah hukuman nih jalannya milik disiplin sendiri. Ini nih ya, mobil Rubicon yang disinyalir dapat tidak tetap. bayar pajak nih. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAP ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin Good. untuk saudara RAT, yaitu nomor ST 32. Oke, kalian bisa simak ya nanti di Twitter di Kompas TV ya. Dan di sini juga ada Sambo yang dari akunnya Sapik Ali nih. Ada Sambo yang sanggup menembak mati orang. Ada anak muda yang sanggup menganiaya orang hingga koma. Karena merasa punya kekuatan kuasa, Sambo kecil-kecil ini harus diapain? Jebloskan saja ya. Ini anaknya kurang ajar nih. Di Ya. Kementerian Keuangan. Oke. Dan ini juga sama. Apa nih? Ada informasi ternyata harta kekayaan dari orang tuanya si Mario Dandi ini ternyata melebihi gajinya Mbak Sri Mulyani ternyata guys ya. Ini kan hal yang gue pikir menjadi tanda tanya luar biasa guys. Ini di Dirjen Pajak nih ada apa sebetulnya ya? Dan ini patut ditelusuri nih. KPK juga harus turun tangan dalam hal ini ya. Data LHKPN 13.000 pegawai Kemenke belum lapor pajak. Nah lo belum lapor harta kekayaannya. Gimana sih ini pegawai pajak nih? Ke masyarakat segera untuk melaporkan pajak, membayar pajak. Sementara dianya sendiri, waduh, kurang ajar sekali nih para pegawai pajak nih ya. Kumaha ini tuh, negara mau dibawa kemana kalau kayak gini nih? Nih Pak Jokowi nih tolong nih ditindak nih para pejabat pegawai Dirjen Pajak nih. Masa iya 13.000 pegawai Kemenke belum melapor harta kekayaan? Yang bener aja, Apalagi nih guys? Ini Sri Mulyani gaya hidup mewah di keluarga kejajaran Kemenke menimbulkan reputasi negatif pasti. Ini menimbulkan kecemburuan guys ya, tentunya saja ya. Dan ini KPK nih harus segera turun tangan ini. KPK harus segera turun tangan untuk segera menelusuri dan mencari tahu nih harta-harta kekayaan para pejabat Dijen khususnya ya. Khususnya si orang tuanya si Mario Dandi ini ya. Dan gue curiga nih di Direktorat Jenderal tersebut nih kemungkinan juga nih ada yang melebihi ya. Ada yang melebihi dan lebih besar lagi maksud gua gitu ya. Ini dia ya. Luar biasa sekali guys. Sangat mengejutkan ya. Sangat mengejutkan sekali nih. Di kasusnya nih, melebar kemana-mana nih akhirnya ya. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam udah ya yang tadi ya guys ya. Nah ini dia Mahfud MD, tidak ada perdamaian atau pemaafan dalam hukum pidana. Untuk perkara ringan memang ada restoratif justice. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum secara hakim administrasi. Pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berpoya-poya harus diperiksa. Yes, setuju Kang Mahfud. Periksa semuanya guys, periksa semuanya. Gua setuju nih. Kementerian Keuangan baru tahu ada pejabat pajak punya 56 miliar. Aku baru tahu. Kemana aja selama ini? Ya pantas nggak tahu karena kan tidak melaporkan harta kekayaannya yang tadi ya 13.000 itu ya. 13.000 orang tidak melaporkan harta kekayaannya gitu kan. Jadi tidak terkontrol dan kemungkinan aja bisa jadi nih ada gayus-gayus yang lain nih di Dirjen Pajak ini ya. Perlu dicek nih harta kekayaannya nih. Dan luar biasa nih, gue kesal sekali nih jadinya ya. Waduh, dan banyak sekali guys ya, banyak sekali ya tentunya ya terkait dari kasus-kasus yang si Dandi ini menyedot banyak perhatian ya para pejabat tentunya ya, terutama dari Kementerian Keuangan yang begitu geram gitu kan, dan dia mengatakan bahwa dia merasa dihianati oleh pejabat Dirjen Pajak ini ya, terutama si siapa nih, Rafael Alun ini ya. Luar biasa sekali nih. Semakin seru, semakin
semakin seru dan untuk diikuti ya tentunya ya. Gue juga agak tertarik juga dan semakin ingin memperdalam nih sampai mana nih kasus ini bisa berlanjut ya. Dan kemungkinan ini akan merembet ke pejabat-pejabat yang lain guys tentunya. Itulah kenapa di konten yang tadi pagi itu mengatakan bahwa Ditjen Pajak itu merasa apa namanya mengkhawatirkan terhadap pegawai yang lainnya yang tentunya itu tadi ya 13.000 belum melaporkan harta kekayaannya ya. Wow. Sri Mulyani menilai perbuatan yang menyangkut anak Rafael Alun sangat keji dan mengkhianati seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Yes, pasti sudah mencoreng nama baik khususnya di Ditjen Pajak ya. Dan ini bukan kali ini aja guys ya, Ditjen Pajak mencoreng dirinya sendiri ya. Waktu kasus si Gayus juga kan itu juga sama gitu kan, mencoreng. Tetapi ini terjadi lagi. Dan sekali lagi gue yakin sekali di Ditjen Pajak masih ada Gayus-Gayus yang lain. Makanya Mbak Sri Mulyani tolong perintahkan nih kepada KPK juga untuk segera mengusut ya, seperti yang dikatakan di Republika ini ya. KPK mengatakan akan menelusuri secara detail harta Rafael Alun ayah Mario Dandi. Sangat luar biasa sekali respon ya. Dan tuntaskan kasus ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pejabat-pejabat pemerintah kembali gitu kan. Dan secara pribadi gue sendiri sih tidak percaya dengan pejabat-pejabat yang saat ini ya. Dan ini sangat terbukti sekali guys, bukannya memperbaiki reputasi gitu kan, tetapi malah semakin merusak gitu kan, walaupun tidak secara langsung oleh si Bapak Rafaelnya sama anaknya ya, tetapi tetap gitu kan, ini menimbulkan satu persepsi dari masyarakat, persepsi negatif tentunya ya untuk para pejabat yang lainnya. Oke? Dan semoga ini sebagai pembelajaran buat kalian anak-anak pejabat, jangan sok kaya, jangan sok belagu ya. Kalian hidup di Indonesia sama-sama punya hak yang sama, dan kalian juga harus ingat, dan gue selalu ingatkan di konten-konten gue ini, bahwa kalian hidup di Indonesia menikmati gaji bapak kalian itu berasal dari siapa kalau bukan dari kami sebagai masyarakat. Ingat itu ya, jangan sok belagu dan jangan sok jago ya. Dan kepada bapak-bapak polisi yang mengusut kasus ini, segera tuntaskan, jangan takut lihat jabatan, hajar aja, gusur. Setuju ya kalau digusur ya. Luar biasa sekali ya. Oke guys, itu aja guys di siang hari ini ya, informasi yang bisa gue sampaikan, update-nya. Dan kita ikutin terus nih, semakin menarik nih kasus ini. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Salam buat keluarga kalian. Selamat siang. Terima kasih.